Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habib Rizky Lubis. Saya adalah salah satu peserta sekolah paralegal angkatan pertama tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil pertemuan 5 kemarin, yaitu mengenai dasar-dasar hukum pemeriksaan sidang gugatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial itu sendiri, yang pertama harus dilampiri risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi dari Dinas Ketenagakerjaan. Jadi, dalam hal hukum acara penyelesaian hubungan industrial itu, sebelum dilaksanakannya sidang di Pengadilan Hubungan Industrial itu harus adanya perundingan, yaitu perundingan tripartit. Apabila perundingan tripartit ini berhasil, maka tidak diperlukan lagi untuk menyelesaikan perkara sengketanya itu di Pengadilan Hubungan Industrial. Maka ini menjadi bukti jika ingin mengajukan perselisihan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial. Lalu kemudian yang kedua itu, jika tidak dilampirkan maka gugatan tersebut dikembalikan kepada hakim. Nah, jadi hakim itu akan mengembalikan gugatan tersebut jika tidak dilampirkan dari hasil perundingan tripartit itu. Lalu yang ketiga, pihak yang mengajukan gugatan dapat secara langsung atau memberikan kuasanya kepada advokat atau paralegalnya, dan bisa juga melalui serikat buruh atau serikat pekerja. Lalu dalam menyelesaikan sengketa ini, para penggugat itu bisa melakukan gugatan secara kolektif. Jika didefinisikan, gugatan secara kolektif ini adalah gugatan yang diajukan lebih dari satu penggugat sebagai pihak yang berhak menuntut atas kerugian yang dideritanya, mempunyai kepentingan langsung mengenai pokok perkara yang digugatkan. Nah, dalam hal ini pengajuan gugatan secara kolektif dapat dilakukan dengan memberikan surat kuasa khusus. Hal ini mengacu pada pasal 84 Ayat 2 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Nah, gugatan tersebut dapat dikembalikan, pengembalian atau diperlukan lagi untuk penyempurnaan gugatan. Hakim itu akan memeriksa kembali isi gugatan, dan bila terdapat kekurangan, maka hakim akan meminta kepada penggugat untuk menyempurnakan lagi isi gugatannya. Lalu kemudian domisili pekerja. Untuk domisili pekerja ini pada dasarnya adalah mengacu di mana tempat para pekerja itu bekerja untuk melakukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial ini. Untuk batas waktu atau kadaluarsa gugatan ini adalah 1 tahun sejak dikeluarkannya keputusan PHK dari pengusaha atau dari perusahaan yang bersangkutan. Lalu kemudian dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini, di Pengadilan Hubungan Industrial itu gugatan itu bisa dicabut selama penggugat itu dapat mencabut gugatan sebelum tergugat itu menyampaikan jawabannya. Namun apabila tergugat sudah memberikan jawabannya, apakah masih bisa dicabut? Gugatannya masih bisa selama kedua belah pihak menyetujui, terutama dari pihak tergugat itu menyetujui untuk dicabut gugatannya. Lalu kemudian dalam pemeriksaan gugatan perselisihan hubungan industrial ini terbagi menjadi 2, yaitu pemeriksaan acara biasa dan pemeriksaan acara cepat. Untuk pemeriksaan acara di Pengadilan Hubungan Industrial ini pada hakikatnya itu bisa dikatakan serupa dengan hukum acara perdata. Untuk pemeriksaan acara biasa itu
putusan majelis hakim wajib diputuskan maksimal 50 hari terhitung sejak sidang pertama. Ini mengacu pada pasal 103 Undang-Undang Penyelesaian Hubungan Industrial. Dengan tahapannya itu pemanggilan para pihak. Apabila gugatan bisa gugur itu apabila penggugat dipanggil secara sah sampai 3 kali namun tidak ada jawaban, namun tidak datang ke pengadilan. Lalu kemudian jawaban dari pihak tergugat dan gugat rekonvensi. Selanjutnya ada putusan sela, ada replik, ada duplik. Kemudian ada pembuktian berupa surat-surat, saksi, keterangan saksi dan keterangan ahli. Lalu yang terakhir adalah putusan. Sedangkan untuk pemeriksaan acara cepat ini agak sedikit berbeda dengan pemeriksaan acara biasa, di mana dalam pemeriksaan acara cepat ini baru dapat dilaksanakan bila terdapat kepentingan para pihak dan atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus disimpulkan melalui alasan-alasan permohonan. Kepentingan terdesak itu bisa berupa adanya sengketa PHK, tertundanya pemberian upah, kemudian ada atau jaminan keberlangsungan dari si pelaku usaha. Lalu yang kedua adalah para pihak atau salah satu pihak dapat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Untuk pemeriksaan acara cepat sendiri di Pengadilan Hubungan Industrial itu tenggang waktu untuk jawaban dalam pembuktian tidak melebihi 14 hari kerja. Jadi mungkin demikian saja pemaparan dari saya. Saya sudahi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.